Daud jauh lebih unggul dari Goliat. Kok bisa? Daud dan Goliat adalah kisah yang terkenal dalam Alkitab. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Daud atau David yang seorang gembala melawan seorang prajurit raksasa berpengalaman bernama Goliat. Kisah ini menjadi simbol perjuangan orang biasa yang diremehkan, namun berani melawan sesuatu yang besar, kuat, dan kadang disebut tidak mungkin untuk dikalahkan. Namun ternyata, menurut beberapa literatur, terutama pada buku David and Goliath oleh penulis terkenal Malcolm Gladwell, disebutkan bahwa dalam duel tersebut, justru Daudlah yang punya keunggulan melawan Goliat. Berikut beberapa keunggulan Daud dari Goliat. Pertama, Goliat punya penyakit gigantisme. Tinggi Goliat tidak normal, yang mencapai 6 hasta atau sekitar 2,7 meter, dan ini disebabkan oleh penyakit akromegali yang membuat tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Penyakit ini punya efek samping yang menurunkan kemampuan melihat dari penderita bahkan kebutaan, dan juga mengurangi kelincahan dari penderitanya karena ukuran tubuhnya yang besar. Kekurangan ini yang dimanfaatkan Daud, yang tentunya lebih lincah karena tubuhnya yang kecil untuk mengalahkan Goliat. Kedua, Daud seorang gembala yang berpengalaman melawan binatang buas. Ketika Raja Saul pesimis dengan kemungkinan menang Daud melawan Goliat, Daud menjawab bahwa dia terbiasa melawan singa dan beruang untuk melindungi dombanya. Ini dikatakannya bukan untuk membesarkan dirinya, namun untuk menegaskan bahwa dia punya rencana dan strategi yang matang untuk mengalahkan musuhnya seperti ketika dia melawan binatang buas yang lebih besar dari dirinya untuk melindungi dombanya. Ketiga, infanteri vs artileri. Goliat bisa dikelompokkan seperti infanteri atau seorang kesatria berjalan yang memiliki persenjataan dan armor yang berat seperti pedang, tameng, dan baju jirah. Daud di sisi lain dapat dikelompokkan sebagai artileri, yang biasanya membawa persenjataan jarak jauh seperti panah dan pistol. Artileri sangat efektif melawan infanteri, karena gerakan infanteri yang lambat karena persenjataan yang berat merupakan sasaran yang empuk bagi pejuang artileri dengan senjata jarak jauhnya. Keempat, ketapel Daud bisa disetarakan seperti pistol modern. Penyebutan ketapel sebagai senjata Daud mungkin agak kurang tepat karena berbeda dengan yang digunakan Daud yang disebut slinger. Slinger di tangan orang yang ahli merupakan senjata mematikan dengan akurasi yang sangat presisi. Bahkan dikatakan bahwa senjata ketapel yang digunakan Daud ini bisa disetarakan dengan pistol otomatis kaliber 45 mm. Kelima, kesombongan Goliat menjadi kelemahan terbesarnya. Disebutkan bahwa Goliat merupakan kesatria dengan segudang pengalaman dalam perang, dengan persenjataan lengkap dan tubuh yang raksasa. Bahkan dengan sombongnya Goliat menghina pasukan Israel yang ketakutan melihat perawakannya yang sangat mengintimidasi. Ketika melihat Daud yang menjadi lawannya, seorang gembala dengan tongkat dan bahkan tidak memakai baju zirah, karena tubuhnya yang terlalu kecil, Goliat tertawa dan kembali menghina Daud. Kesombongan ini yang membutakan Goliat dari fakta bahwa justru Daudlah yang lebih diuntungkan pada duel tersebut. Apa yang dipikir Goliat sebagai kekuatannya dan kesombongannya menurunkan kemampuan strategi perangnya sehingga menjadi penyebab utama kekalahan. Fakta yang disampaikan ini bukan untuk menurunkan peran kuasa Tuhan yang ajaib dalam menguatkan dan memenangkan Daud, namun justru menegaskan bahwa Tuhan melatih dan mengajarkan seorang Daud yang telah dipilihnya sebagai raja pengganti Saul untuk berproses melalui setiap kejadian yang terjadi dalam hidup Daud.